Tuhan kami itu kan cuma membentuk bangsa pertama yaitu Israel. Supaya Kenapa Anda bawa-bawa Tuhannya Yahudi? Saudara, jangan mengklaim, jangan jadi serigala ente. Tuhannya Yahudi itu, saudara, Tuhannya Yahudi melalui nabi-nabi Yahudi itu hanya menyatakan diri dan hukumnya kepada Bani Israel saja. Lah ente dari mana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jangan bawa-bawa Tuhannya orang Yahudi hanya karena modal terjemahan dari kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Saudara, sudah bukan saatnya kalian menipu. Kalian beriman kepada kitab yang dibawa oleh penjajah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lantas kalian mau menjual, oh kami ini adalah orang Yahudi, Tuhannya Yahudi adalah Tuhan kami. Bullshit. Gak ada itu dasarnya, kecuali kalian pingin menyamar jadi domba. Berbicaralah yang jujur. Memang kami ini adalah sebuah agama, sebuah sekte, sebuah organisasi yang dihasilkan dari misionaris Kristen yang ikut pada saat Belanda masuk menjajah. Kami percaya bahwa kitab yang dibawa Belanda itu adalah firman Tuhan yang merupakan terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi yang diterjemahkan oleh Ptolemy II atas perintah Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi Yahudi, yang diterjemahkan untuk orang Yahudi yang hidup di Alexandria di Mesir sana. Karena kami tidak memiliki kitab, kami tidak memiliki konsep, sementara Romawi kuno, Yunani kuno itu hanya menyembah kepada dewa tapi tidak ada buku panduan. Maka kami jadikan buku panduan yang diterjemahkan untuk orang-orang Ibrani itu sebagai buku panduan untuk melengkapi kemudian surah-surah Paulus yang diperintahkan untuk disebarkan kepada non-Yahudi. Cerdas sedikit nampak, cerdas, pintar sedikit supaya diskusi kita itu berbobot gitu loh. Bukan cuma habisin air liur. Tuhan kami hahe turun ke bumi. Apa itu yang kayak gitu? Sejak kapan kalian hambanya apa? Sejak kapan hahe itu datang kepada kalian? Sejak kapan? Siapa nabi yang datang diutus oleh hahe untuk orang Yunani Romawi? Siapa? Ada nabi yang diutus kepada orang Belanda rupanya. Sehingga dia masuk ke Indonesia membuat kalian menjadi Kristen. Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu hanya untuk mengajarkan Bani Israel Bani Yakub, bukan untuk kalian. Dulu sebelum ada para apologet, bebas kalian nipu, bebas kalian bersandiwara, bebas kalian promosi produk-produk gagal, bebas. Kalau sekarang nggak boleh lagi kalian berbicara seenak perut. Kami adalah anak-anak Elohim. Nanti kutusuk matamu pakai telunjuk. Asal-asal ngomong tanpa ada dasar. Dulu boleh. Kami ini adalah utusan dari nenek Lucifer. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Harus berbicara sesuai dengan fakta real, history yang benar. Nah, oleh karena itulah kemudian saudara boleh menjual agama saudara kepada kami umat Islam kalau kalian bisa membuktikan dosa yang dilakukan oleh Yesus orang suci ini sehingga dia pantas dikutuk oleh Elohim. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan orang banyak. Jadi ketika kalian muncul membawa-bawa nama Kristus, nama Yesus, ya kami harus bukti, kami harus membuktikan siapa kalian ini. Kristus Yesus mana yang kalian jual ini? Karena kalau Yesus Kristus yang benar, itu diutus hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ente bukan Bani Israel. Berarti Anda membawa produk gagal masuk ke sini. Siapa kalian? Yesus Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus yang mana yang kalian jual ini? Itu yang harus kalian selesaikan. Jangan hahe. Jangan hahe. Teos aja nya, teos. Ya, lanjut silakan. Ya, silakan menyebar berita baik.
Bentar. Ini kan Kristennya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Satu-satu ya, diantri ya satu-satu. Saya kasih waktu kalian per 30 menit. Bentar, per 30 menit atau 1 jam kalau berilmu ya. Sebab Gurunda harus diskusi sama Oten yang berilmu. Saya lihat dulu penyebar berita baik, silakan. Iya, apa yang kalian bahas itu? Toh itu kan iman kami. Iman yang dijual kepada kami, makanya kami tolak. Kalau kalian imani sendiri silakan aja. Kalau kalian itu berlaku seperti agama Hindu, Buddha, mereka tidak melakukan kemudian tablik, tidak melakukan syiar, tidak melakukan kristenisasi, ya silakan aja. Silakan kalian mati sampai ke neraka. Gak ada kemudian tanggung jawab kami untuk menjelaskan itu. Tapi karena agama kalian jual ke kami, kalian lakukan segala sesuatu upaya untuk memurtadkan orang-orang Islam untuk menjadi pengikut Kristus padang gurun, ya maka kami harus melakukan perlawanan, membentengi akidah umat Islam dari ajaran kalian ini. Begitu, saudara. Karena perintah Yesus itu sebarkan ajaran saya ke seluruh dunia. Itu kamu tahu. Itu kamu tahu. Makanya kita bahas. Nah, sekarang permasalahannya adalah benarkah yang kalian... Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Sekarang permasalahannya adalah benarkah yang kalian jual itu Yesus anak Maria yang spesial Nabi Rasul untuk Bani Israel itu? Benar. Titik. Nah, buktikan di mana Yesus pernah... Buktikan di mana Yesus pernah mengatakan bahwasanya apabila ada Kristus yang mengaku bertemu dengan orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, percaya. Di mana Yesus mengatakan itu? Kamu jangan pakai logika karena iman kami itu kan dengar dulu. Bagaimana Anda pakai logika? Emang lu pikir gue kera apa? Yesus itu kami anggap itu Tuhan karena itu derita lu. Itu derita lu. Itu hak lu. Lu mau jadikan dia Tuhan kek? Lu mau jadikan dia mempelai laki-laki? Itu derita lu. Aduh. Allah itu kan kawan. Kita kan nggak kenal. Dengan hadirnya Yesus itu kita mengenal Allah itu. Makanya kami kalau berdoa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Sementara Yesus sendiri mengatakan, apa yang kalian percayain dengan sesembahannya? Saudara, diam dulu, diam. Gantian kita ngomong, gantian. Biar cantik kita mengedukasi anak bangsa. Begini kawan, kalian menjual, tak ada yang salah di situ, tak ada yang salah. Tapi tolong hapuskan nasihat Yesus kepada murid-muridnya di Matius 24 itu. Waspadalah agar jangan kau disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Kalianlah itu. Dan berkata, akulah Kristus. Kalianlah itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Siapa yang membawa nama Kristus? Siapa yang membawa nama Yesus ke seluruh penjuru bumi? Siapa? Siapa? Kalian masuk ke Indonesia membawa nama siapa? Nama Kristus. Kalian membawa nama Yesus. Kalian membawa nama Kristus. Gelar Kristus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Jangan kamu percaya. Jadi ketika saudara datang ke sini, ke Indonesia, membawa nama Yesus, menjajakan nama Yesus, dengan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, tapi nggak percaya. Kenapa? Karena terang di dalam kitab saudara, Yesus melarang untuk percaya. Jelas dalilnya kan? Emang ada salah ajaran Yesus itu? Tidak ada yang salah menurut ente, tapi Yesus melarang. Yesus dia yang melarang, jangan percaya. Ketika ada orang yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, perintahnya apa? Jangan percaya. Ya kami nggak percaya. Bawa pulang tuh ajaran. Yang jelas ajaran Yesus itu kami pakai. Derita lu. Mau kasih terasi apa kek derita lu? Yang pasti kata Yesus jangan percaya. Kan perintah Yesus, jangan percaya. Percaya sama siapa? Percaya kepada kalian. Aneh tuh. Sementara di kitabmu Yesus itu ada tertulis Surat Maryam ayat 33. Saudara, ini Nabi Isa kok dibawa-bawa? Nabi Isa itu berbeda. Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, bukan untuk kalian, Bani Kampret. Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Ente datang ke sini menjual Yesus. Ente siapa, Rek? Ente siapa?
Yesus mana yang kamu jual? Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yang kau jual ini Yesus yang mana? Hah? Yesus Kalau yang memang mana yang beda, kau jual? Kalau memang beda Yesus sama Isa, kenapa kau campur aduk? Kenapa kau bahas terus Siapa kalau yang campur aduk? Saudara, Yesusnya mengatakan apabila ada orang itu waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kristen datang memakai nama siapa? Yesus. Dan berkata akulah Kristus. Kalian berkata Yesus itu adalah Kristus. Apa kata Yesus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda harus tahu Kristen itu adalah Kristus. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Yesus yang mengatakan waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kalian Kristen datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Kalian mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kata Yesus, kalian ini adalah penyesat. Siapa yang membawa nama Yesus kemana-mana? Siapa yang mengklaim Yesus itu Kristus? Yang banyak orang itu siapa? 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 Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Siapa yang datang ke Nusantara membawa nama Yesus dan berkata Yesus? Cek satu, suaranya hilang guru ndak? Sinyalnya nggak stabil. Tadi juga jatuh sendiri. Di tab-tab layar teman-teman ya, sama loporenya diklik ya, loporenya diklik tab-tab layar biar kuat tomalnya. Sambil nunggu guru ndak. Halo Juma. Bentar ya. Bentar, sabar satu-satu teman-teman Kristen satu-satu ya. Jadi kalau memang beda Yesus dengan Isa, Bentar tapi lagi. kenapa tiap hari kalian membahas Yesus? Kan aneh. Udah bentar nanti biar Gurunda yang menjelaskan, biar Bang Juma yang menjelaskan ya, biar enak, biar apa Di tidak itu terjadi. itu katanya pernah Tuhan membuat agama, mana pernah Tuhan membuat agama. Udah sabar, nggak usah curhat dulu. Udah sabar ya, sabar. Tunggu ya, tunggu Bang Juma. Kalau nih. Juma berilmu, jangan di mute dan Ya jangan kalau diturunkan misalkan ya, nggak ada yang nge-mute, tenang aja, sabar, tenang aja, nggak ada yang nge-mute. Oke. Ini bukan room ini. Aku di mute Ini- itu di mute. Saya Nggak ada. saya Teman-teman pantang jangan Juma. di-mute, teman-teman jangan di-mute. Saudara, Yesusnya berkata kepada Bani Israel, waspadalah wahai Bani Israel, agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang? Siapa banyak orang yang disesatkan itu? Jawab dong. Aneh kau aneh. Juma, Loh, kok aneh? kalau kau berilmu, Kok aneh sih? berikan kesempatan Apa ini? Juma. Ya Juma, kalau Yang jelas Yesus itu Tuhan kami. Karena Allah yang sebenarnya itu tidak berwujud. Dengan adanya Yesus itu kami percaya dengan Allah Bapa. Paham? Oke. Sekarang Nabi Musa memperkenalkan Tuhan. Abraham memperkenalkan Tuhan. Apa wujud Tuhan menurut Abraham? Kenapa mereka percaya kepada Tuhan? Tapi ternyata Tuhan itu tak berwujud. Hah? Itu masanya Musa beda. Masanya Musa itu keajaiban dikasih Allah kepada Musa. Kenapa kenapa jadi kayak gitu modelnya? Artinya masa Yesus beda karena kasih. Betapa besar kasih Allah garambang. kepada manusia sampai anaknya. Kamu garambang. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena Anda sudah terkontaminasi oleh makhluk yang datang kepada Paulus. Yang justru oleh Yesus murid-muridnya minta, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jadi setiap nabi itu ada masanya Juma. Zamannya si Musa itu yang diturunkan Taurat. Nah, terus yang ditemui Paulus Dengar dulu, Daud itu diturunkan kitab Jabur, Yesus diturunkan Injil. Jadi beda masanya. Anda jangan campur aduk. Hei, Anda harus tahu. Yesus berpesan kepada muridnya apabila ada orang berkata melihat Mesias di sini, melihat Mesias di sana. Apa perintah Yesus?
Percaya atau jangan percaya? Memang perintahnya jangan terlalu percaya. Jangan kok ada kata terlalu. Kenapa kau menggunakan kata terlalu itu? Kenapa saudara menggunakan kata terlalu? Kenapa ada kata terlalu? Kenapa? Kita selalu waspada. Makanya di hari kiamat Kenapa nanti, jadi kita? Kenapa jadi kita? Yang diberi nasihat itu bukan kita, tapi muridnya Bani Israel. Hah? Kenapa kamu itu selalu merasa kamu itu Bani Israel? Kenapa kalian ini? Ular apa yang merasuki kalian? Yesus berpesan kepada Bani Israel. Apabila ada orang berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? sekarang apa kesalahannya Paulus? Kenapa jadi apa kesalahan Paulus? Bukan itu masalahnya. Masalahnya Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di sini, jangan ente percaya. Memang kita selalu waspada kok mengenai itu kok. Bukan jadi kita. Kau ini, kamu itu sakit kau itu. Yesus berkata bukan kepada kalian. Yesusnya berkata kepada Bani Israel. Justru Yesus berkata agar waspada kepada Kristen. Kok jadi pula kau pula yang merasa di situ? Saudara, lembutkan hatimu. Coba. Pakai akal sehatmu, saudara. Ayo. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Kita bukan murid Yesus. Ente bukan murid Yesus. Ente itu hanya ikut orang tua ente aja. Sedangkan orang tua ente aja itu tidak ngerti. Orang tua Anda aja itu hanya dengarkan dari kakeknya hanya dengarkan dari penjajah. Yesusnya memberi nasihat kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka. Tanda-tanda penyesat itu mengaku bertemu Kristus di padang gurun, di dalam bilik. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih Gurunda masih. Ini kayaknya coba. Ini ya. Udah. Coba direnungkan dulu. Direnungkan saudara, direnungkan. Ketika Anda ada di barisan murid Yesus, Anda mendapatkan nasihat dari guru Anda. Jangan kamu percaya ketika ada orang yang datang kepadamu, dia melihat Mesias di sini, melihat di sana. Kata gurumu, jangan kau percaya. Tiba Paulus datang kepada ente tahun 50, Anda mendapatkan nasihat di tahun 33, tahun 50 Paulus datang kemudian, apa yang Anda lakukan? Percaya Paulus atau mengingat nasihat guru Anda? Jangan percaya. Pasti Anda akan mengingat nasihat guru Anda, jangan percaya. Tapi karena ente hidup di tahun 2000, ajaran Paulus turun tumpah ruah dibawa oleh penjajah, Anda percaya. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada orang yang hidup sesamanya tahun 33. Jadilah Kristen. Emang di mana kesalahannya Paulus itu? Tidak, bukan masalah kesalahan, tapi Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Iya, artinya kan tujuan omongan kami itu kan ke Paulus itu kan? Ya, memang betul. Lalu siapa lagi kalau bukan Paulus? Jadi apa kesalahannya dia? Tanya Yesus. Tanya Yesus karena Yesus mengatakan dia penyesat. Dia tidak suruh berzina. Dia tidak menyuruh mencuri. Ya itu jawaban itu nanti. Itu nanti jawaban kamu ini kau sampaikan kepada Yesus pada saat Yesus turun kedua kalinya. Kau sampaikan, kenapa kamu melarang aku percaya kepada Paulus? Tanya Yesus. Yesusnya kau tanya. Kau bela Paulusmu di hadapan Yesus. Kenapa kau larang aku percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Padahal Paulus itu yang mengajarkan aku masuk ke gereja hari Minggu. Paulus itu yang mengajarkan kemudian aku tidak bersunat. Paulus itu yang mengajarkan aku makan babi, makan anjing. Kenapa kau larang dia untuk aku percaya? Bukankah Paulus itu orang benar? Buktinya dia benar, dia mengajarkan aku menuhankan dirimu. Ucapkan itu nanti di hadapan Yesus. Ucapkan itu. Silakan Anda bela Rasul kalian di hadapan Yesus, jangan di hadapan saya. Saya hanya menyampaikan data. Karena Yesus mengatakan, apabila engkau mengikuti orang tersebut, maka engkau pasti disesatkan.
Nah, inilah jadinya kalian sekarang. Sesat enggak kalian ini? Nah, kenapa Anda mengkritisi Paulus itu? Sementara ajaran Paulus itu kok tidak ada yang jelek. Coba. Itu tanya Yesus. Itu tanya Yesus. Lah kan Yesus yang melarang, bukan Ana yang melarang, bukan saya. Kan Yesusnya yang melarang, jangan percaya Paulus, kok jadi pula saya yang kau tanya. Itulah Sekarang tanya Yesus. Saudara, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Itu kata Yesus. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Galatia 5, Galatia 2 nomor 21. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Hukum Taurat tidak boleh ditinggalkan meskipun yang paling terkecil untuk memperoleh hidup yang kekal, atau mengikuti Paulus yang mengatakan jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Engkau akan lepas dari kasih karunia kalau engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Mana yang harus diikuti? Yesus yang mengatakan barang siapa meniadakan hukum Taurat, atau Paulus yang mengatakan barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia lepas dari kasih karunia? Mana yang betul? Yesus ya? Atau Paulus? Kami masih menjalankan hukum Taurat yang 10 yang diterima sini. Nenek lu kiper 7 turunan. Jangan kotori mulut kau. Jangan kotori mulutmu. Jangan berzina. Hukum yang pertama apa? Hukum yang pertama apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi yang ilah saat itu dan sampai selama-lamanya hanya Hahe. Tidak boleh yang lain. Hanya Hasem. Tidak boleh yang lain. Terus kenapa kalian membentuk Kristus yang keluar dari kubur juga itu adalah setara sehakikat dengan Elohim? Katanya jangan ada ilah lain. Terus kenapa anak Maria yang hanya utusan kau jadikan juga sebagai Elohim? Sehakikat dengan Elohim. Emang ada ilah lain selain Allah Bapa dan Yesus? Nah, tidak. Nenek lu kiper. Di sinilah kotornya mulut kau, saudara. Elohim mengatakan jangan ada ilah lain. Tidak paham kamu. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Siapa ilah lain? Dikatakan jangan ada ilah lain. Kenapa kau membentuk yang namanya Yesus ini sebagai ilah? Sekarang saya tanya Anda, sesembahan Anda itu siapa? Kok bisa percaya dengan itu? Kenapa lari ke saya? Saya menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu aja kau percaya tapi tidak ada bentuknya. Sementara kami Yesus ada bentuknya. Siapa yang lebih Saya logika? tidak urus ilah yang disembah oleh Bani Israel. Makanya saya bilang kalian itu ilah yang dibentuk. Sorry. Tuhan yang disembah oleh Abraham. Logika cacat. Ilah yang disembah oleh Yesus itu wujudnya kayak apa? Karena tidak berbentuk dia, dengan tidak berbentuknya itulah dia hadir melalui Yesus biar orang tahu. Maksudnya hadir melalui Yesus itu maksudnya apa? Semua pekerjaan Allah Bapa itu diturunkan ke Yesus, menyembuhkan orang mati apa? Ya, Yesus di situ, Yesus di situ sebagai apa? Yesus ketika melakukan pekerjaan itu, Yesus sebagai apa? Itulah utusannya. Itulah di dunia itu utusannya. Berarti dia selaku utusan saja, betul? Ya, bisa utusan, bisa jelmaan Allah Bapa. Makanya kalau pemahaman dari mana ilmumu? Dari mana ilmumu kalau dia itu jelmaan Bapa? Dari mana ilmunya? Sekarang dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus itu jelmaan Bapa? Dengar ilmunya. Maria bisa melahirkan perawan. Kenapa? Itu jawabannya. Apa? Perawan apa Maria yang kau jual ini? Apa yang kau jual? Maria melahirkan. Maria melahirkan Tuhan atau
makanya kalau pemahamanmu dari imanmu tidak akan bisa satu suaranya yang gila memahami lagi. ajaran Kristen, bro. Mungkin sinyalnya Gurunda masih jelek nih. Makanya jelek. kalau kacamata Muslim kau pakai memang tunggu. Sabar. Ini sinyal Gurunda lagi gangguan ya. Dari tadi udah 2 kali kepental. Ini pasti kepental lagi teman-teman. Dibantu tab-tab layar dan lock orange-nya ya teman-teman ya. Diklik lock orange-nya biar komalnya hidup. Oke. Dan bantu di share-share, di posting ulang teman-teman ya. Yuk, biar komalnya hidup. Sebentar ya, sabar, yang lain sabar. Diantri ya, satu persatu. Jangan ngomong semuanya. Kalau ngomong semuanya pusing nanti saya. Ini kan ada 5 perwakilan Kristen ya. Selesai itu, Bang. Udah bang, sabar bang, sabar. Seharusnya kita Tunggu harus ya. paham. Kenapa Yesus itu bisa lahir tanpa Bapa? Iya, nggak bakalan selesai. Justru itu yang dipertanyakan sama Bang Juma. Kenapa kalian itu menyembah seorang utusan? Itu loh. Kenapa sampai salahnya? utusan disembah? Perbuatannya dia Ya semua itu dari Allah salah. Bapa. Utusan disembah. Yang wajib disembah itu bukan utusan, guys. Sementara kalian sesembahannya tidak jelas seperti apa, tapi percaya. Oh, sembahan kita jelas. Ini enggak siapa? Coba bentuknya siapa? Jadi menurut Coba kamu jelaskan. Tuhan menurut kamu Tuhan yang disembah Yesus yang disebut Bapa itu wujudnya mana? Kami juga berdoa kepada Allah Bapa. Saya tidak tanya itu, Yang saya tanya, wujud Tuhan yang disembah Yesus itu mana? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi kau minta aku menunjukkan wujud Allah. Itu namanya bahlul. Melalui Yesus itulah kita berdoa. Melalui Nabi Muhammad kami tahu tentang Allah. Gimana bentuknya? Udah kau turun. Kau turun, kau ke gereja, kau ke neraka saja. Selama-lamanya kau jadi bahan api neraka di sana. Tunggu bom-bom di sana. Kita nggak butuhkan orang yang ngotot tapi ilmu secuil, menghabiskan waktu. Kalau sudah bodoh tapi dan lagi sombong itu sudah tak ada harapan. Silakan, pasien yang lain. Ya silakan. Susah namanya. Jesu, buka mute-nya Jesu. Jesu. Oh, nggak ada suara. Ini Bang Siang. Silakan Bang Siang kalau mau gantiin dulu. Bang Siang. Bang Siang. Ya, masuk. Ya, dari Kristen kan ya? Ya, betul. Silakan. Kalau mau masuk silakan. Jadi begini ya abang-abangku. Kalau saya mau nanya dulu ini sama Bang Juma. Menurut Anda itu agama itu apa sih agama itu? Agama itu adalah kumpulan aturan yang mengatur manusia untuk tidak kacau. Kalau kumpulan aturan ini berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti selaras dengan akal. Tapi kalau kumpulan aturan ini hanya akal-akalan, pasti tidak selaras dengan akal. Jadi aturan itu ada 2. Aturan dari Tuhan pasti sinkron dengan akal, dan aturan dari manusia yang hanyut dibawa oleh zaman. Berarti agama itu Agama itu adalah patron, kendaraan manusia untuk mengatur hidup manusia. Kalau agama itu silakan. Kalau saya bilang itu agama itu adalah sebagai alat menuju surga. Ya, agama itu adalah alat menuju surga. Cuman alat ini ada yang asli, ada yang palsu. Kalau misalnya asli atau palsu, di sini kita debat seolah-olah kita di sini ada yang hidup di zaman dulu ya. Karena gini loh, karena semua agama itu sebenarnya belum sempurna. Karena banyak yang Kata siapa itu? Kata lu, agama lu aja nggak sempurna. sekarang gini, di agama Anda itu ada nggak yang dibenerin lagi gitu? Apa yang dibenarin lagi dalam agama kami? Oh berarti enggak gitu, udah dari dulu gitu. Ya udah kayak gitu. Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya nggak pernah berubah. Berbeda dengan kitab saudara, setiap saat berubah. Kalau udah bosan ganti lagi.
Kalau Kristen itu cuman dari perjanjian lama itu menuju perjanjian baru. Nggak ada, itu kitabnya Yahudi kalian ambil. Dari situ aja ketahuan kalau Anda punya agama itu adalah timpang. Tanpa kitabnya Yahudi, apa jadinya agama Kristen ini? Hah? Apa jadinya agama Kristen ini tanpa kitabnya Yahudi? Nah, sedangkan kitabnya Yahudi itu kalian ambil secara tidak sah. Tidak ada Tuhan berfirman untuk Kristen. Di dalam perjanjian lama itu, ruang lingkupnya hanya untuk Bani Yakub. Baca Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas kan? Intinya tadi kan saya bilang, agama itu adalah sebagai alat. Sebagai alat itu seperti gimana ya? Kayak HP itu aplikasi gitu loh. Dan aplikasi di HP itu kan pasti banyak. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ya kali kita debat ini nggak bakal kelar-kelar debat karena nggak ada yang. Iya, karena kalian nggak pakai akal. Bukan, hidup kekal itu aja dulu. Jangan pakai data dari Al-Quran. Pakai data primer dari kitab saudara. Apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Jawab. Apa syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus? Itu aja dulu jawab. Benar enggak Kristen duduk dalam perkara itu? Silakan. Ah, pasti lari pasti. Pasti lari. Kenapa pakai inti-inti? Saya kan bertanya, apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Intinya semua agama itu mengajarkan kebenaran. Sudah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enggak, Anda enggak setuju. Berarti Anda mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Anda mengakui Kristus yang datang kepada Paulus itu juga Tuhan. Siddhartha Gautama juga Tuhan. Krishna juga Tuhan. Atis juga Tuhan. Hercules juga Tuhan. Karena semua agama memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Sakit ente ini. Maka dari itu kan saya bilang agama itu. Kok maka dari itu? Sudah. Dan saya agama Kristen, Bang Juma agama Muslim, itu tidak menjamin bahwa Bang Juma atau saya itu bisa ke surga. Lah itu di agama lu, karena memang gak ada jaminan masuk surga di agama lo. Beda dengan agama kami. Jaminan surganya jelas. Oh, berarti seseorang yang melakukan kriminal di agama Bang Juma gitu, itu bisa dijamin masuk surga gitu. Allah haula wala quwata illa billah. Di agama kami itu menyembah Allah itu kunci utama. Menabikan Nabi Muhammad kunci kedua. Kunci ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya itu jelas. Iya, Nah, kalau hanya berbuat baik saja, berbuat baik, tapi tidak beribadah menyembah kepada Allah, maka sia-sia perbuatan baiknya itu karena tidak memenuhi syarat. Makanya saya bertanya kepada saudara, Yesus mengajarkan orang-orang bisa memperoleh hidup kekal itu syaratnya apa? Menurut Yesus. Mengenal Sederhana bukan? satunya Tuhan. Lalu benar itu, betul benar. Lalu apalagi yang kedua? Itu saya Bang Juma dari Islam mau gimana? Hah? Oke, silakan. Bagaimana syarat mendapatkan hidup kekal menurut Yesus itu? Kan kita kejar hidup kekal ini. Bukan mati kekal yang kita kejar. Percuma kita nyanyi-nyanyi, salto-salto, tapi ternyata kita tidak memperoleh tiketnya. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang kita lakukan? Apa syaratnya? Tuhan, Terus yang kedua? mengenal Yesus utusan. Nah, itu kuncinya. Kalau begitu adanya, kenapa kalian jadi Kristen? Kenapa nggak jadi Islam kalian? Kalau Anda sudah tahu syarat masuk surga, syarat hidup kekal, mengimani Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Titik, jangan kau tambahi. Kenapa nggak jadi Islam kalian? Bukankah kunci itu hanya di Islam? Dan di Kristen mulut mengatakan Yesus utusan Tuhan. Coba tengok ke gereja, intip mereka, siapa yang mereka sembah? Yesus. Salah setting kalian ini, saudara-saudara. Hidup kekal ketika Yesus menerangkan hidup kekal itu
adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu adalah proklamasi Yesus tentang hidup kekal. Kuncinya menurut Yesus. Lalu implementasi dalam misi dakwah Yesus apa? Baca di dalam Matius 19, ketika ada seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga, memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yesus? Ibadahlah hari Minggu, masuklah ke gereja, makanlah babi, janganlah bersunat, sembahlah aku, rasulkan Paulus, kitab 13 kitabnya Paulus. Ada? Enggak ada, itu enggak ada. Kitab mana? Tunggu sebentar, itu di kitab mana itu? Bisa Anda tunjukkan? Yang disuruh makan? Matius 19. Disuruh makan Lah, justru saya menyindir ente. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti menjadi Kristen. Ketika Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal masuk surga?" Apa kata Yesus? Tetap menjadi Yudaism yang baik, jalankan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Apa kata orang itu? Itu semua sudah aku lakukan. Berarti dia sudah menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Apa kata Yesus? Kalau begitu kurang satu. Apa itu, Guru? Ajarkan aku. Cepat, Guru. Aku ingin surga. Apa kata Yesus? Jual seluruh hartamu, lalu jual kepada orang miskin. Ini infak sedekah. Mana ajaran Kristennya? Ke gereja, ke makan babi, jangan bersunat, sembah aku, ibadah Minggu, Natalan. Mana itu? Mana? Nggak ada. Sedikit pun tak tersentuh ajaran Kristen ketika Yesus ditanya, apa syaratnya untuk saya masuk ke dalam surga? Yang dijalankan justru malah perintah Islam. Yesus mengatakan jalankan apa yang dalam hukum Torah. Islam dong. Berarti nggak boleh makan babi. Berarti harus bersunat. Berarti sujud dalam beribadah. Gimana dong? Berarti tidak ada kemudian ucapan-ungkapan Yesus agar mendapatkan hidup kekal jadi Kristen. Nggak ada. Yesusnya mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal menjadi Yudaism yang taat. Gitu, saudara. Ayo lembutkan hati kalian. Kami umat Islam tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah kemudian mengaco. Tidak, kami mendudukkan segala sesuatu yang kami sampaikan sesuai dengan data yang ada dalam Bible. Permasalahannya ada di Anda. Apa itu? Kalian tidak pernah belajar Bible. Kalian hanya mendengarkan khotbah pendeta, obat kuping dari pendeta, sedangkan pendeta kalian tidak paham Bible. Kalau pendeta jujur mengajarkan isi Bible, memuntahkan seluruh isi Bible, mustahil kalian masih Kristen hari ini. Mustahil. Kalian pasti akan berhenti menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus tidak pernah mengajarkan masuk, ikuti, jalan, petunjuk menjadi Kristen. Nggak ada. Cuman kasih. Anda salah. Kalau Anda memaknai kasih menurut Yesus, kasih itu adalah apa? Mentaati segala perintah Tuhan. Itu disebut kasih. Kasih kepada manusia, menurut Yesus apa? Ajarkan manusia untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Itu kasih. Jadi kasih kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajak manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu baru jelas hubungannya. Apa implementasinya dalam Bible? Coba Anda baca di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, aturan, larangan, perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Itu jelas itu. Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan cara menjalankan dengan teliti, menjalankan dengan telaten, wajib melaksanakan segala ketentuan, ketetapan, setia menjalankan segala perintah dan larangan. Itu disebut kasih kepada Tuhan. Lalu kasih kepada manusia yang mana? Kasih kepada manusia, baca Ulangan nomor 6. Ajarkan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri. Ajarkan mereka berulang untuk menjalankan hukum-hukumku. Tuliskan hukumku itu di pintu-pintu rumah kalian.
Itu kasih kepada manusia. Lah ini kasih kepada manusia, suruh makan babi lah, nyembah Kristus lah, disko hari Minggu lah, tidak bersunat lah. Apa ini? Kasih dari mana model kayak gini? Siapa yang ngajarkan kasih seperti itu? Ajarkan anak-anakmu, mama, itu siapa ma? Foto siapa yang ada di dinding? Itu foto Tuhan kita, nak. Itu kasih rupanya. Hah? Itu kasih. Mama, ini fotonya siapa ma? Ini boneka anak-anak yang di video yang dicium-cium sama orang Katolik itu siapa ma? Itu Tuhan kita nak pada saat masih bayi. Ini kasih, mengajarkan anak-anak kalian, mendoktrin kepada anak kalian untuk menganggap bahwa Tuhan itu pernah menjadi bayi. Itu kasih. Hah? Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya? Oh, jadi anak bayi juga jadi ikut Tuhan? Yesusnya sendiri tidak pernah mengajarkan itu, tapi kalian mengatakan bayi Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ini ajaran siapa? Ayolah saudara-saudara, jangan sombong terhadap kebenaran. Bible itu di dalamnya ada kebenaran. Bible itu syarat dengan kebenaran. Masalahnya ente tidak paham tentang Bible ente itu. Masalahnya itu di situ. Kan sudah saya bilang kalau agama itu cuma sebagai alat, dan orang-orang umat-umat yang ada di dalamnya itu belum tentu bisa melakukan hal-hal yang ada di dalam agama itu gitu. Jadi nah, kalau kita tidak bisa, lalu kita tidak bisa, lalu kita kemudian hilap, lalu kita lalai, apa solusinya menurut para pembawa agama, menurut Yesus, menurut Nabi Musa? Apa solusinya? Ambil orang, ambil Tuhan, potong, disalib, gantung, gitu solusinya? Enggak, solusinya bertaubat. Bertobat, kata Yesus bertobat, kata Yesus bertobat, kata Musa bertobat, kata Daud bertobat, kata Salomo bertobat. Kata gereja, imani Tuhanmu, mati untuk kau sekali, mati untuk disembeli, mati untuk disalibkan untuk dosa-dosamu. Bah, dari mana ilmu itu? Yesus sendiri mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat, bertobat. Kata wanita yang bertobat bang, itu kata Bang Zuma itu. Lah perintah Yesusnya bertobat kok. Lah iya, kita ngikut Yesus ya bertobat lah, meninggalkan perbuatan yang lama. Waduh, jangan ngarang bang. Nah sekarang Yesus mengajarkan ibadah Minggu nggak? Ya? Gimana? Beribadah kepada Tuhan tuh setiap saat, bos. Yang memerintahkan Anda beribadah hari Minggu siapa? Setiap saat, bos. Kapanpun yang memerintahkan kalian ibadah hari Minggu itu siapa? Jadi gini Bang Juma, Tuhan Yesus itu yang memerintahkan ibadah Minggu itu siapa? Di hari pertama sampai hari ke-6 itu bentar satu-satu, jangan. Iya, hari ke-7 itu hari apa? Hari ke-7. Hari Minggu rupanya. Hari Minggu. Istirahat. Hari apa? Iya, hari apa? Ya makanya kita sebagai umat loh kok makanya? Hari ke-7 itu hari apa? Iya, hari Minggu. Apa? Hari Minggu. Hari Minggu nenekmu kiper. Itu kalau kau hitung hari Yunani. Ini yang diberi perintah, ini yang diberi ajaran adalah orang-orang Yahudi. Berarti harus melalui standar mereka. Kok jadi standarnya orang Roma? Aneh kan? Hari Jumat tuh hari apa bang? Hari Jumat itu perintah untuk kepada umatnya Nabi Muhammad, bukan kepada umatnya Nabi Isa atau Yesus. Paham ente? Iya, tapi hari Jumat itu kalendernya kalender apa bang? Lah ini kenapa lari ke sana? Nabi Muhammad diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah hari Jumat. Mana perintahnya hari Minggu? Tunjuk dalilnya. Kalau hari Sabat, Keluaran 31 nomor 14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Sekarang saya minta, coba. Saya minta mana perintah hari Minggu? Cek satu, nggak ada lagi suaranya. Saya nanya, hari Jumat itu kalender apa? Kalender Masehi atau kalender kamu ditanya, satu-satu lah, jangan keroyokan lah, satu-satu ya. Kita persilahkan kalian satu-satu loh. Jarang-jarang
Kalau di room oten kita satu orang dikeroyok sama semua. Kalian beda loh. Di sini 5 orang loh. Kapan bertakia? Sampai Tuh, kapan? saya nanya kok. 5 orang loh kalian di sini. Iya, satu-satu. Kalau misalkan Yaudah, sih perintahnya. Cuma. Perintahnya hari Minggu mana? Saya nanya. Perintahnya hari Minggu Jumat mana? itu dari mana? Enggak ada urusan, perintahnya jelas hari Jumat kami ibadah perintahnya. Mau hitungan kalender Masehi Hijriah, yang jelas hari Jumat kami ibadah sesuai dengan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya jelas. Yahudi perintahnya haruslah kau pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dia akan dihukum mati. Nah sekarang perintah ibadah minggu itu mana dalilnya? Tunjuk kepada kita sini. Silakan. Macet berjamaah. Memang hari Minggu itu bukan perintah. Ya. Bukan perintah. Lalu kenapa kamu lakukan kalau bukan perintah? Nah, itu dia. Kenapa umat Kristiani itu melakukan di hari Minggu? Karena hari Senin sampai hari Sabtu itu hari kerja. Apa sih orang ini? Hari Minggu libur. Apa saudara? Kalau berdoa itu bisa di rumah masing-masing hari Senin sampai hari Perintahnya hari Sabat, Cak Kangkung. Hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Itu perintah. Jangan kau ganggu ibadahnya orang Yahudi. Sabat itu hari ketujuh. Oke? Rison, Seni, Sisi, Refi'i, Hamisi, Sisi, Sabat. Jelas itu. Hari Sabtu jatuhnya. Kalau hari Minggu itu Rison. Yom Rison. Boleh nanya hari nggak? pertama. Saya mau bertanya nih. Saya boleh bertanya dari tadi, perintah dalilnya ibadah minggu mana? Kok pada rebutan mau bertanya? Tidak dikasih ruang nih moderator. Aduh parah. Saya bertanya di mana perintahnya ibadah minggu? Hari Sabtu Keluaran 31 nomor 14. Al-Quran surah Al-Jumu'ah perintah hari Jumat. Perintah hari Minggu mana? Halo Bang. Di mana kamu Jawab, ya? ditulis di dalam Quranmu untuk sholat itu kali? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ayolah, perintah hari Minggunya mana? Untuk membuktikan kalian itu ikut Yesus atau ikut Paulus. Mana coba? Paulus ada bilang ibadah minggu. Mana perintahnya supaya kita ibadah, supaya kalian ibadah dulu. minggu Paulus itu? Nah, saya balik nanya, ada Paulus bilang ibadah hari Minggu enggak? Jawab dulu. Lalu kalian mengikuti hari Minggu itu siapa? Karena Paulus mengatakan di dalam Kolose 16. Paulus, bos. Ya jelas dong, ikut Paulus dong. Jelas ikut Paulus. Mau aku buktikan? Mau aku buktikan kalau kalian ikut Paulus tentang hari Minggu? Mau? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya atau hari Sabat. Jangan mau. Perintahnya. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat. Itu perintah Paulus, pendiri agamamu. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 jelas itu. Harus kau pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Tapi Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, mengenai hari Sabat. Jangan, kamu bebas mau hari apa saja. Itu perintah Paulus tuh. Kolose 2 nomor 16 kau bilang ngaur. Inilah kalian kelemahan Kristen. Bible lebih paham Islam daripada ente. Untuk ngomong nih, parah moderator. Dari tadi dia ngomong, katanya nggak dikasih kesempatan ngomong. Masa mau ngomong itu dimatiin kok speakernya. Saya bertanya, di mana perintah ibadah minggu? Dari Yesus atau dari Elohim?
Tidak ada dibilang hari Minggu, Bos. Ya nggak ada. Terus kenapa? Siapa yang memerintahkan kamu ke gereja joget-joget hari Minggu? Siapa yang joget-joget, Pak? Lalu ngapain? Itu memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersuka cita, Nama Pak. Tuhan itu dipuji dalam rumah ibadah hari Sabat, hari Sabtu, bukan Minggu. Makanya muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada Tuhan kalian yang bernama Kristus itu pada hari Minggu? Siapa yang ngajarin? Makanya saya kasih penjelasan dulu, jangan dimut ya. Ya, silakan kau jelaskan. Ya. Kasih waktu, oke. Tadi yang dibilang oleh Mr. Zuma 04 official di dalam ulangan itu adalah di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam 10 hukum Taurat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus datang itu penggenapan atas hukum Taurat, Bos. Paham? Maksud lo? Maksud lo apa? Wah, Maksud lo apa dulu, Bos. penggerapan? Sudah, dengar dulu. Kenapa hari Minggu itu dipakai? Yaitu pada saat Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa nggak pakai Sabtu aja? Kenapa nggak pakai Sabtu aja? Ya, Bang Suma, Kan perintahnya hari Sabtu. tenang dulu Bang Suma. Ya? Bang Suma tenang dulu. Hari Minggu, Bos. Waduh, Kan perintahnya bos hari salah ini. Sabtu. Kan perintahnya hari Sabtu. Kenapa kamu rubah hari Minggu? Tuhan Yesus datang itu menggenapi hukum Taurat, Pak. Lalu yang dipakai untuk hari Minggu itu menggenapi patokannya hukum adalah- Taurat maksudnya apa? Menggenapi hukum Taurat itu maksudnya emang hukum Taurat itu kamu? Hukum Taurat itu untuk kamu? Itu harus tuntas, Saudara, Pak. hukum Taurat itu untuk kamu? Jangan baca sepanggal-sepanggal. Hukum Taurat itu untuk Anda. Hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Terus Yesus Pembuangan menggenapi dari untuk siapa? Mesir, Bos. Terus Yesus menggenapi untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Gila ente. Hukum Yahudi untuk Yahudi. Kok jadi kalian yang digenapi untuk kalian? Emang kalian siapa? Karena perintah Yesus jelas. Ketika dia hendak terangkat ke surga, dia mengatakan apa? Pergilah dan Oh, itu bukan jadikan Yesus. seluruh bangsa itu muridku. Itu bukan Yesus. Nah, inilah kalian salah paham. Itu bukan Yesus itu yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Bos, saya mau tanya, hari Jumat yang dipakai itu standar tuh kalender apa? Masehi atau Perintahnya bukan? dalam Al-Quran hari Jumat dari lo. Kita diperintah, Ya, kalau kami gitu- diperintah hari Jumat. Kalau begitu jangan pakai kalender Masehi, Bos. Siapa yang pakai kalender Masehi? Siapa yang pakai kalender Masehi? Hah? Itu hari Jumat, hari kerja. Makanya semua Hari kerja. Jumat itu juga hitungan Hijriah. Hari Jumat Hijriah itu ya Jumat. Lucu ente ini. Nah, coba. Jatuhnya hari Jumat di hitungan Hijriah itu hari apa? Jawab. Kenapa hari Jumat orang-orang pada kerja ya? Enggak, aku tanya dulu ini si Riko ini. Yang mulut Jangan lebar dipakai tapi hari otak Jumat, cuil. Pak. Pakai Ku kalender tanya Islam. samamu dulu. Bukan Ku hari tanya Jumat, samamu. Pak. Ku tanya dulu samamu. Dalam bahasa Yunani, hari Jumat itu hari apa? Hari Baal. Dalam bahasa Arab apa? Jumat. Dalam kalender Islam berapa hari, Bos? Ku tanya dulu Satu tahun bahasa berapa hari? Yunaninya Jumat apa? Hei. Ya, saya nanya kamu, saya bukan ahli bahasa Enggak, Yunani. saya jelas. Kalau hari Jumat itu jelas Jumat dalam bahasa Al-Quran. Sekarang kalau hari Jumat dalam bahasa Yunani apa? Kau kenapa ketawa? Kau kenapa ketawa? Kau yang ikuti kami atau kami yang ikuti kamu? Jauh sebelumnya saya ikuti lu lah. Alkitab sudah bilang. Hah? Kamu Jauh yang sebelumnya mengikuti Alkitab sudah kami bilang. atau kami yang mengikuti kamu? Diam dulu. Hei, apa ini? Riko, kau jawab. Kamu yang mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Diam. Jauh sebelumnya Alkitab sudah Diam. bilang akan datang pengusaha. Ketepak. Cuma Riko, panas, buka cuma mulutmu. panas, cuma panas. Riko, buka mulutmu. Kamu yang mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Ya, Islam yang ngikuti Alkitab kaya sudah lah. bilang akan datang Kitabmu bahasa apa? Pertama, ini anak kucing satu ini diam dulu. Kitabmu berbahasa apa, Riko? Karena Kitabmu Alkitab berbahasa. Alkitab itu jelas lebih duluan keluar daripada Oke. Al-Quran, jauh, Pak. Oke. Coba kau tunjukkan nama hari di dalam kitabmu. Silakan. Ya, Silakan. ya kamu yang bertanya, kamu yang tunjukkan lah. Saya tanya kitabmu. Hei,
katakan samamu ya, nama hari-hari dalam bahasa Yunani. Sudah Deftera, baca. Triti. Dengar. Dalam bahasa Yunani kitabmu, hari Senin, Deftera. Hari Selasa, Triti. Hari Rabu, Tetarti. Hari Kamis, Pemti. Hari Jumat, Paraskevi. Hari Sabtu, Sapato. Hari Minggu, Kiriaki. Mana Jumat di situ, monyet? Monyet, anak lonte. Mana hari Jumat di situ? Mana? Di kitabmu hari Jumat mana? Kau yang ikuti Al-Quran. Anak biadab. Ngomong-ngomong seperti itu bisa masuk surga. Udah kau turun. Anak babi, turun. Sebelum saya ludahi kamu turun. Sudah bisa ludahi. Kau menghina di sini. Kau nggak tahu dasar agamamu itu lebih banyak masuk ke dalam Al-Quran. Paham kalian? Nggak ada hari Jumat itu. Dalam kitab ini nggak ada hari Jumat. Kalian mengambil hari Jumat Agung. Jumat Agung itu dari Islam, dari Quran. Paham? Dalam bahasa Yunani tidak ada hari Jumat. Hari Jumat itu Paraskevi. Kenapa kau tidak kutakan Paraskevi saja kau gunakan? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Dasar biadab. Gak tahu diri. Maling, mencuri. Diskusi yang baik. Pakai ilmu. Jangan kau permalukan orang lain. Jul Kepli. Ini lagi anak asu lagi. Kau turun biadab. Anjing. Turun. Jangan terpancing banyak. Enggak ada yang baik. Kalau Nabi saya dihujat enggak ada yang baik. Tai ayam kalian semua. Dasar. Santailah Bang Suma santai. Ya kau kalau nabimu yang dihujat memang kau santai. Karena kau itu manusia yang setara dengan hewan, paham? Kami tidak. Bang Suma kalau apa jangan emosi. Kalau nenekmu kiper, jangan emosi. Kau lah itu. Nggak usah ngajarin. Kalau Tuhanmu dibunuh, dipantek, diludahin, kau senyum, kau tepuk tangan. Tidak bagi kami. Berbeda kita. Berbeda. Kau Tuhanmu ditombak orang Romawi, kau cium pantat Romawi. Tuhanmu dibunuh oleh Yahudi, kau jilat pantatnya Yahudi. Kami enggak. Jangan kau pernah bermimpi mendapatkan itu dari Islam. Enggak. Mari kita diskusi yang baik. Ya udah, gitu dong. Diskusi yang baik. Jangan kau menghujat ya. Kalau kau menghujat, ku injak mulutmu pakai telapak kaki. Dijamin saya tidak akan. Ya, bagus. Saya suka. Tidak akan menghujat. Oke, bagus. Mantap kalau. Jangan kau ikuti teman-teman kau tadi itu, anak babi. Ya, jangan kau ikuti temanmu tadi itu. Mentang-mentang mereka makan babi, orang tuanya makan babi, sperma orang tuanya penuh dengan nutrisi babi, dia lahir dari sperma yang berasal dari makanan babi, tabiatnya kayak babi. Syukron, bidadari. Ayo angkat topik diskusi yang baik. Ayo Mirakel mau topik apa? Jangan kalian menghujat. Saya memberikan data. Dalam bahasa Yunani Jumat itu nggak ada. Kalian ngambil Jumat Agung, rampok dari mana? Dari Quran. Terserah mau tadi Jumat Paraskevi ya. Kita santai, jangan Paraskevi Jumat. Entah apalah dia. Karena yang nonton ini kan yang mendengar ini kan ribu. Enggak urus, jangan kau ajarin saya. Kalau agama saya kau hujat, saya kasih batang leherku kau ambil. Gak ada saya takut kalau agama saya kau hujat. Ya makanya dari itu nggak usah nasihatin saya. Karena saya kayak begini karena kalian yang bentuk. Kalian yang membentuk. Apa? Kalau kau berbicara mengenai pribadi Bang Suma, silakan kau bilang saya boneng, kau bilang terserah. Tapi jangan kau sentuh akidahku. Karena saya bukan Kristen. Kalau Kristen kasihi musuh, kalau saya enggak. Injak musuh. Biasanya kita kalau sudah emosi orang saya tidak emosi. Memang tabiat saya begitu. Saya nggak suka mendengarkan nama Nabi saya dihujat, Tuhan saya dihujat. Nah gitu loh. Ya udah. Silakan tegur saya kalau saya menghujat, di mana saya menghujat silakan tegur. Ya. Saya juga siap ditegur. Karena sudah pasti saya tidak mungkin menghujat. Ya sudah, silakan. Ya, silakan berarti mau topik apa, mau diskusi apa? Woi, sekarang diskusi mau topik apa? Yang penting saling menghargai. Ajarin lagi. Jangan kok ajarin saya.
Kalau menghargai jangan ajarin kita di sini, enggak usah. Silakan saudara, silakan. Saudaraku Mirakel, silakan. Ayo Mirakel silakan. Jangan curhat terus ah. Kayak Iya, tentuan topik. Topik kita maju diskusi, ayo. Topik apa yuk? Makanya lain kali kalau ada Bang Suma hati-hati ya. Ada Bang Suma di atas sini. Sopan kita ngomong, bahaya soalnya. Terus ya. Jadi saya Ya sekarang Anda mau diskusi topik apa? Silakan. Mulutnya Bang Suma itu kayak rudalnya Iran kalau lagi ngamuk. Maka solang. Masih mau kau datang besok. Maka jangan dipancing. Tenang. Ayo silakan penyembah silakan. itu lembur. Sus. Ini sih. Topik apa? Beda. Topiknya jelas. Yang dikutuk oleh Elohim itu orang yang benar atau orang fasik? Orang benar. Mati minyak. Data ya. Ini data. Mana datanya? Tuhan mengutuk orang yang benar. Mana datanya? Orang fasik. Saya pakai Alkitab. Ya, Bisa silakan. ada Alkitab di situ? Alkitab saya banyak, Bible saya banyak. Kalau Alkitab saya cuma satu, yaitu Al-Quran. Enggak, Gunda bentar izin. Harusnya lu yang bawa Alkitab. Kenapa jadi nanya? Kalau dia Bible, Bang. Oh iya Bible. Bible dia nggak ada Alkitab, dia Bible. Kalau Alkitab saya ada, ini Al-Quran. Ini Alkitab saya Quran. Kabur dia. Naik lagi, jangan turun, naik lagi. Nggak ada yang nurunin nih. Kabur. Malu nggak bawa kitab. Paraskepi, mari kita ke Paraskepi pada hari Paraskepi. Paraskepi Bang Andi. Iya. Jadi oten-oten inilah yang berjumat-jumat agung. Jumat juga diambil dari Al-Quran. Katanya dia duluan. Kok nggak Paraskepi? Gitu kan. Mestinya kalau dia duluan Paraskepi dong. Atau ke Sapato dong. Bukan dia Sapato ya. Nggak boleh dia Sapato ya. Nggak boleh. Dia bukan Yahudi dia. Ya David, silakan David. Oh enggak, dia nggak Paraskepi baju mak. Dia Kiriaki dia. Iya. Kiriaki dia. Teman-teman Kiriaki itu bahasa Yunaninya minggu. Kiriaki. Saya rasa Kristen jarang hafal itu Banyumak ya. Nama-nama hari Yunani. Kenapa Bur? Kenapa Bang? Bukan teriyaki teman-teman, kiriaki. Teriyaki mah makanan. Kiriaki. Ya David. Ya silakan. Ngomong-ngomongin Jumat nih, kan di kampus saya tuh biasanya masjid tuh sering diputerin kori gitu. Saya sedikit hafal gitu ayatnya, cuman nggak tahu ayat apa, surah apa gitu. Ayatnya seperti ini, tapi maaf kalau salah bacanya. Seperti ini ayatnya Bang. Boleh saya bacakan Bang? Boleh. Ditunggu. Ya. Yang seperti ini Bang. Maaf kalau bacaannya salah. Yang gini Bang. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Gitu Bang. Mantap kali bacaannya. Itu ayat berapa, surah berapa? Tuh sering dengerin kori di masjid setiap Jumat itu Bang. Hebat kali bacanya. Bagus sekali. Coba diulang bacaannya, coba. Cuma itu doang hafalnya. Cuma itu doang. Coba diulang lagi.
Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Wih, subhanallah. Zalimina min ansor. Sadaqallah. Gitu kan, Bang? Haleluya. Oh, haleluya. Kali kok. Kenapa lari ke situ? Ayat berat. Surat dari mana itu, Bang? Saya nggak tahu soalnya. Ali Imran ayat berapa itu ya? Ayat 192 kalau nggak salah. Iya. Ali Imran Ayat 192 kalau nggak salah. Ali Imran 192. Ya, teman-teman dikasih kopi-kopinya buat Bang David. Wamaliz zalimina min ansor. Kalau potongan itu Ali Imran ayat 92. Oke. Sering tuh setiap Jumat tuh di kampung saya itu muterin kori tuh. Biasanya setiap masjid tuh hari Jumat tuh sering muterin kori, Bang. Sadar ini kalau Cak Ali Imran 109 si David nih. Dia udah mengakui dirinya masuk neraka. Nah itu tentang neraka ya Bang Jawa ya. Iya. Orang-orang zalim ya betul. Iya. Itu termasuk yang nyembah manusia juga, tapi masuk Berarti neraka. ceritanya itu tentang neraka itu ya? Iya. Oh. Ngeri juga itu. Ngeri, makanya asadu. Ayo. Berapa Bang Ali Imran? 192. Ali Imran. Oke. Ada ayat lain yang seirama dengan itu. Mirip gitu. Iya, mirip betul. Iya kan ya teman-teman ya? Ada banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ya. Iya. Dan Suaranya kecil Pak, gedein Pak. saya hanya kirim doa untuk teman-teman semuanya, semoga moga-moga istiqomah dan sabar. Oke. Amin. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Jangan diturunin, itu mau tanya. Mau tanya dia. Siapa yang Naik nurunin? lagi, jangan diturunin moderator. Tapi dia Muslim. Muslim apa ya? Oh. Tadi saya sholat Jumat loh. Ada himbauan dari Dewan Masjid Indonesia. Apa sih kunut nazilah? Ada nggak himbauan sampai Makassar Bang Jumat? Saya belum dengar Bang. Oh belum ya. Di Jakarta Iya. mayoritas masjid. Tadi kunut. Ya maksudnya agar saudara-saudara Muslim dimanapun berada itu ya selamat dunia akhirat, itu intinya sih doanya kunut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di bawah banyak kunut Gurunda, Bang Handi, Waalaikumsalam. Akang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prah, lanjut. Al-Maidah 72 ya? Yang dibaca teman kita tadi itu ya? Atau Ali Imran? Iya. Ali Imran. Coba dibaca ulang tadi Om, sekali lagi Om. Nah, Kok jadi dibaca satu kali lagi? oke. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar
Wa ma lizalimina min ansar. Oh, Al-Maidah 7. Pantasan saya tidak dapat ininya, bacaannya. Kamu ngambil di tengahnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Itu berdapat tuh. Wa qala al-masiihu ya bani apa itunya, Mas? Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Nah itu baru andaikan tadi dari awal dapat kita. Terima kasih ayat itu. Waduh, menabok oten, itu. menabok oten, menuangkan manusia. Mungkin dia hafalan aja Gurunda, nggak sering ngedengerin di masjid. Iya. Coba nanti lagi jangan pakai haleluya ya. Ya, sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam dan seterusnya. Itu artinya. Jadi jangan menuangkan makhluk, kufur namanya kafir. Ya neraka tempatnya.